Kunjungan kerja ini adalah untuk melihat lebih dekat terkait dengan industri CPO yang ada di Anggabiri. Karena kita pabrik CPO di Konawe ini ada berapa? Dua ya. Itu ke depan, Konawe Utara juga ada. Itu ke depan kita dorong supaya di Konawe ini ada pabrik minyak goreng sebagai tindak lanjut produk lanjutan dari suatu CPO. Jadi nanti pabrik tidak hanya mengirim CPO, tapi kita berharapkan semua diproduksi air di sini. Sering saya bilang bahwa ini program kita tidak hanya berbicara di hulu industri, tapi kita bicara di hilirisasi. Supaya ada multiplier efek atau nilai tambah yang kita dapatkan dari proses produk lanjutan ini. Sama dengan nikel, kira-kira begitu juga. Kita berharap bukan hanya di hulu kita bicara biji nikel, tapi kita berharap di hilir nilai akhir daripada produk nikel itu sendiri. Pas sudah ada komitmen kerjasama mungkin dalam bentuk MOU ke depan gimana? Saya kira yang harus gagas pemerintah daerah. Jadi hasil kunjungan kerja saya ini merupakan suatu referensi saya untuk melakukan lobby kepada pengusaha-pengusaha di bidang pabrik minyak goreng. Dan itu ada link lah. Pengalaman saya di bidang biro kerjasama, saya kira ini ada, tinggal saya mencoba membuka link itu sehingga mereka mau berinvestasi di Konawe terkait pabrik minyak goreng. Siapa tahu ada minyak goreng cap Konawe kan jauh lebih bagus. Daripada kita beli-beli, kita bagi-bagi itu hasil dari Surabaya dan kita pabrik sendiri kan. Terkait sarana prasarana jalannya Pak. Sarana prasarana jalan itu kan kita ada bantuan DBH sawit 4,3 miliar. Itu kita tumpahkan ke sana. Kerjasama mungkin dalam bentuk MOU ke depan gimana? Saya kira yang harus gagas pemerintah daerah. Jadi hasil kunjungan kerja saya ini merupakan suatu referensi saya untuk melakukan lobby kepada pengusaha-pengusaha di bidang pabrik minyak goreng. Dan itu ada link lah. Pengalaman saya di bidang biro kerjasama, saya kira ini ada, tinggal saya mencoba membuka link itu sehingga mereka mau berinvestasi di Konawe terkait pabrik minyak goreng. Siapa tahu ada minyak goreng cap Konawe kan jauh lebih bagus. Daripada kita beli-beli, kita bagi-bagi itu hasil dari Surabaya dan kita pabrik sendiri kan. Terkait sarana prasarana jalannya Pak. Sarana prasarana jalan itu kan kita ada bantuan DBH sawit 4,3 miliar. Itu kita tumpahkan ke sana untuk pembangunan. Jadi kita bagi dua. Sawit ini kan bukan hanya di Anggabiri, di Tongauna juga ada. Tongauna Latoma. Untuk tahun ini, tahun 2024, ada program 4,3 miliar kita bagi dua pengaspalan untuk sepanjang jalan 2,6 km. Jadi 1,3 km Anggabiri, 1,3 km di Tongauna. Itu DBH sawit. DBH sawit itu dana transfer dari pemerintah pusat yang diberikan ke daerah untuk tahun 2024. Dana itulah yang kita gunakan untuk mengaspal tadi jalan dari ujung aspal sampai Andabia sana, Lawu Andabia. Ya. Pak, tadi sempat dibahas untuk kerjasama di Latoma, ada dicanangkan di sana? Iya, jadi setelah melihat tadi kan setelah kita melihat pabrik tadi, kapasitasnya sebenarnya masih di bawah, belum full kapasitas, belum full capacity dalam produksi ya. Dan dalam teori produksi itu kalau katakan 5 tungku tadi baru digunakan berapa? Baru 3 Pak. Tadi baru 3. Artinya dia hanya memproduksi 60 ton per hari. Terlalu masih kecil. Sementara kemampuannya tadi dia menurut informasi bisa sampai 200 ton per hari dia bisa produksi. Artinya apa? Bahan baku dari sawit ini, dari kelapa sawit sangat kecil. Nah, sehingga kita perlu ada pengembangan. Ini ada kaitannya, saya punya kunjungan kerja kemarin di Latoma. Selama 2 hari saya di Latoma melihat, saya sampai di perbatasan sana untuk rencana pembangunan jalan. Ternyata di sana lahan kita sangat besar. Di sana ada 700 hektar yang sudah didelineasi oleh Bappenas
Saya waktu ke Bappenas kemarin, bukan 700 hektar, ada 4.000 hektar. Tadinya kita hanya dapat 6.000 hektar. Setelah saya ke Bappenas kemarin untuk penyesuaian tata ruang, kita untuk Latomat dapat deliniasi 10.000 hektar. Jadi 6.000 artinya kita tambah 4.000. 4.000 lah ini yang kita akan manfaatkan. Daripada itu lahan dia jadi kosong, lebih baik kita kembangkan sektor sawit itu daripada dia kosong. Tapi ada beberapa kawasan yang kita mau kembangkan sektor persawahan. Seperti di sana saya perjalanan kemarin, saya melihat ada 700 hektar potensi yang bisa dibangun persawahan. Jadi 4.000 hektar itu ya sekitar 1.000 lah persawahan, 3.000 kita masuk. Yang di lereng-lereng gunung kita masuk sawit. Kita mau ingin optimalisasi terhadap lahan-lahan yang tidak masuk kawasan lindung supaya dia jadi lahan kosong. Ya. Ya. Selanjutnya mungkin Pak PJ soal Perpres 86 tentang gugus tugas reforma agraria tahun 2018, termasuk soal Perpres 62 tentang percepatan reforma agraria. Nah, pertanyaan kami, apakah Pemda Konawe sudah membentuk gugus tugas reforma agraria itu? Karena faktanya seperti ini, Pak. Ini keluhan kawan-kawan aktivis Serikat Tani dan Serikat Buruh sama aktivis HAM soal konflik yang selama ini berjalan di TPM. Ya, apakah mungkin bisa diakomodir nanti? Jadi gini, ya. Ini kan suatu persoalan bukan saya di TPM. Ya. Hampir semua ini di kawasan di Konawe ini, setiap ada proyek-proyek strategis pasti bermasalah di persoalan lahan. Dan sejujurnya ada kelemahan kita selama ini, masyarakat kita tidak punya alas hak seperti sertifikat. Rata-rata hanya mengandalkan SKT, surat keterangan kepemilikan. Sementara persyaratan surat keterangan kepemilikan itu tidak boleh berada di kawasan hutan lindung. Rata-rata kita punya masyarakat ini SKT-nya di kawasan lindung. Karena saya baru sosialisasi di pertanahan minggu lalu, saya besok ada penyerahan sertifikat 3.000 Pak. 3.000 sertifikat secara serentak di 17 kabupaten kota. Untuk Unaha kita ada 3.000 persil yang mau diserahkan besok, yang disaksikan langsung oleh Presiden. Soalnya kalau teman-teman punya waktu, di sini kita hadir, saya secara online akan disaksikan oleh Presiden besok. Berarti termasuk agenda reforma agraria ini? Ini adalah reforma agraria. Nah, saya dalam waktu singkat akan membentuk satuan tugas, gugus tugas terkait dengan reforma agraria. Ya kebetulan memang reforma agraria ketua tim gugusnya itu adalah bupati kepala daerah, secara otomatis dalam permen itu dalam permen itu. Nah, sehingga dalam proses persertifikatan tanah itu biaya persertifikatan cuma 700.000 satu persil. 700.000 satu persil. Itu sudah ditanggung APBN 350.000. Nah, masyarakat hanya tanggung 350.000. Tapi pemerintah daerah akan memberikan subsidi 350.000 bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu kebijakan kita tentang reforma agraria. Jadi ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang hanya SKT. Semua kita kasih sertifikat. Gitu ya. Terima kasih.